Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Emang harus ya sampai ngumbar-ngumbar aurat kayak gini? Ya kan udah kewajiban sama klien, Pak. Ya tapi lebih wajib mana, Lin? Taat sama perintah klien atau sama Allah? Please banget jangan ceramah sekarang, aku lagi pusing banget. Jilbab kamu ketinggalan. Memang sengaja aku tinggal, belum pantas. Kamu tambah cantik saat pakai jilbab. Bilangin kamu ya ke pacarmu, dasar cowok red flag. Ini jilbabnya bagaimana? Kamu aja yang pakai. Kamu yakin kan, Lin? Yang menggerakkan hati itu Allah. Dan kayaknya ini pertanda deh. Pertanda biar kamu segera berhijrah. Uma harus cerai dengan dia. Karena Alin tidak akan mau menginjakkan kaki ke sini kalau Uma masih dengan dia. Kamu jangan coba-coba kabur ya. Tenang kakak. Bukan saya yang posting, Bu. Bukannya itu ada di akun IG-mu. Brengsek kamu, Jah. Kamu kenapa sih, Lin? Gara-gara kamu beasiswa aku dicabut. Aku ikut ke sini karena kamu bilang aku bisa dapat ilmu agama. Tapi kamu lihat sendiri kan? Aku tuh cuma pengen kamu lebih baik lagi. Aku pengen aku selamat dunia akhirat. Kita tetap bisa lanjutkan kerjasama. Aku ada undangan ke Uzbekistan. Kau bisa ya gantiin aku ke Uzbekistan? Selamat datang di Uzbekistan. Permainan apa ini, Omar? Tolong jangan coba-coba untuk permainkan aku ya. Nenek sudah menjodohkan Omar dengan seseorang. Nenek minta Alina menjauh dari Omar. Mungkin memang ini tempat kamu ya. Tapi ini bukan tempat aku. Dan kamu jangan paksa aku untuk ada di tempat kamu. Nyari surga nggak hanya di sini aja kok, Pak. Aku hanya berharap kamu mau mempertimbangkan perasaanku. Kau membuatku semakin berharga. Semakin berharga. Bukan itu hijrah yang aku mau. Kak Oje, lagi pengen apa sih lo akhir-akhir ini? Lagi pengen liburan. Liburan kemana sih? Kalau bisa sih ke luar negeri yang indah-indah. Mana tuh yang ngeliat- indah-indah? pokoknya yang bikin mata manja sama udaranya. Gue tahu tempatnya. Di mana tuh? Uzbekistan. Ada apa tuh di Uzbekistan? Nah, selain ada alam yang indah, siapa tahu lo bisa menemukan Tuhan di sana. Kayak kehilangan Tuhan kayak ceritanya ya. mencari yang mungkin hilang. Oke. Di Uzbekistan ada tuh ya? Ada nih. Udah bersama kita pemeran dari Pingin Hijrah. Uzbekistan apa? Urusannya sama Uzbekistan. Hijrahnya ke Uzbekistan jauh kan? Jauh ya? Jauh, kenapa ya? Kenapa hijrah di Uzbekistan? Ya makanya ini Coba. kita tanya ya, Ya udah kita kepoin nih. Sudah ada Andy Arfian Hai. dan Natzira. Yeay. Halo. Halo. Ada Andy sama Natzira, kita mau kepoin tentang apa Kak Renata? Tentang pengen hijrah dong ya. Film terbaru Pengen Hijrah. Boleh nggak ceritain? Filmnya tentang apa sih ini dan karakter kalian? Oke. Film ini tentang salah satu perempuan yang kayak tentang perjalanan hidupnya satu orang ini, anak muda yang mungkin problem-problemnya tuh apa ya, kekinian banget sih. Problemnya tuh deket banget sama kita, sama kehidupan sehari-hari dan proses dia untuk berhijrah, proses spiritual, perjalanan cinta, spiritual dan perjalanan hidupnya gitu. Filmnya sangat menarik, ada romansnya, ada nuansa-nuansa romans, dan film ini juga kerjasama antara Indonesia dan Uzbekistan seperti itu. Jadi gambarnya tuh bagus banget. Terus Memanjakan mata banget. Sesuai sama keinginan ya. Banyak banget pesan-pesannya yang bisa diambil dari film ini, dan sebenarnya tentang, balik lagi filmnya tentang manusia sih. Kayak kalau kata Nazira kemarin, kayak bagaimana manusia itu benar-benar bisa hidup normal, karena kan setiap manusia yang hidup itu pasti punya masalah, tapi juga pasti ada jalan keluarnya. Jadi apa ya, kompleks banget tapi menarik banget buat ditonton. Nggak bikin kepala pusing ya? Enggak. Justru enggak. Tetap
tetap terkesan natural. Just live. Hidup aja. Hidup aja. Betul. Kalau Andy sebagai apa di sana? Aku sebagai Omar. Omar. Kalau Nazira? Aisyah. Aisyah. Omar dan Oh, ada Aisyah. teman kita namanya Aisyah juga. Aisyah. Oke. Andy sebagai Omar, Nazira sebagai Aisyah. Tadi katanya ceritanya relate, natural, kayak hidup aja, ngalir gitu. Betul. Terus apa nih tantangannya di film ini? Kalau ternyata dia terus tantangannya apa nih? Dari aku dulu ya. Aku kan berperan sebagai Omar. Omar ini setengah Indonesia, setengah Uzbekistan. Jadi kenapa ada syuting di Uzbekistan? Karena memang itu negara aku. Oke. Gitu. Ceritanya itu memang Uzbekistan Gak asli, itu ya kan? bukan negaranya Omar. Jadi mungkin salah satu hal yang challenging banget untuk masuk ke dalam karakter Omar ini sih. Dia tuh bukan orang Indonesia asli. Jadi even dari bahasanya pun aku harus belajar bahasa Uzbekistan. Bahkan bukan cuman bahasanya, aku harus pelajarin kulturnya, sosial, budaya. Karena 50% Indonesia, 50% Uzbekistan. Itu sih menurut aku. Dan tapi jadinya beda banget sih menurut aku. Ini mungkin karakter yang paling beda juga yang pernah aku mainin selama ini. Sekian banyak film. Iya. Ini beda banget karena ngomong sehari-hari pun ketika ngomong bahasa Indonesia itu tetap ada logatnya. Harus ada logatnya. Ada logatnya. Penasaran logatnya kayak apa? Dikit. Jadi logatnya itu kayak orang bule yang ngomong bahasa Indonesia tapi nggak fasih. Paham kan? Becek. Kayak ojek. Nah, itu kan kalau bule mungkin bule Inggris ya. Kalau ini bulenya Asia Tengah nih. Beda ini. Jadi kayak halo Alina. Oke. Kebayang. Iya kayak gitu. Udah kelihatan ya. Oke. Rap gitu jadinya ya. Iya, jadi benar-benar. susah jaga konsistensi karakternya sih. Jadi takutnya kan harus seamless. Jadi aku harus ngejaga konsistensinya itu sepanjang film tuh lumayan sulit sih. Dan belajar bahasa Uzbek tentunya karena harus fluent kan. Aku kan orang Uzbekistan, jadi kalau ngomong sama orang Uzbekistan itu harus terasa real, harus terasa memang fasih. Kayak Akamsi ya, harus jadi Akamsi. Iya. Gitu. Kalau Nazira? Kalau aku berperan sebagai Aisyah dan kesulitan aku ya untuk memerankan Aisyah sebenarnya karena Aisyah ini tuh termasuk perempuan yang sangat confident, mandiri, dan apa ya, menurut aku dia tuh contoh perempuan yang sangat indah untuk untuk dikarakterkan gitu. Dan aku kesulitannya ya sebenarnya nggak banyak ya. Enggak, bercanda. Banyak banget karena Aisyah itu kayak terlalu kalem. Aku kan memang sebenarnya kesannya kayaknya kalem gitu, tapi in real life kan aku nggak sekalem itu. Jadi kayak harus menjadi sempurna, dan ditambah ini juga karakter yang banyak ya scene-nya. Biasanya tuh aku jadi cameo. Dan ini aku jadi karakter yang ada gitu. Jadi kayak oke, harus belajar acting lebih bagus lagi nih. Tapi alhamdulillahnya aku ketemu sama rekan acting yang sangat baik ya, Andy. Ada Steffi Zamora juga, ada Sita, dan jadinya kita belajar bareng dan akhirnya ya jatuh cinta sama film ini gitu. Mantep. Terus Renata, soal lagu-lagu nih tadi kan sempat di-spill sama Andy dan kita puterin sama gitu. Andy katanya lagu ini sebenarnya udah ada 2 tahun lalu. Itu gimana sih kok bisa tiba-tiba kok nyambung sama film ini? Jadi sebenarnya aku bikin lagu Arah Bersamamu itu pas banget lepas aku lagi proses hijrah kan. Jadi aku tuh sebenarnya udah bikin liriknya itu udah jauh dari sebelum lagunya ada juga gitu. Terus akhirnya aku nyanyiin di 2 tahun lalu dan ternyata lagunya itu sangat masuk dengan cerita ini. Kayak gitu, tentang proses perempuan mencari Tuhan. Mencari Tuhannya lewat hatinya, dan itu juga yang menjadikan aku akhirnya nulis lirik itu karena aku pada saat itu juga sedang mencari keberadaan, kekuasaan. Hal apa yang bisa aku
bisa mencintai Islam dan yang lain-lain. Karena kan aku Islam dari kecil, dan kadang Islam yang udah dari kecil kita tuh udah terbiasa menjadi Muslim. Kita nggak dibiasain untuk bagaimana cara mencintai untuk menjadi Islam. Tahu aja ya, Iya, dilakukan aja ya. Iya betul. Iya, Jadi iya. pas proses itu pas banget prosesnya, nggak sama, tapi setidaknya pencariannya itu sama gitu. Jadi kayak pas banget sama film Pengen Hijrah ini di karakter Alina sebagai tokoh utamanya. Kayak gitu. Kan Nazira bikin lagunya 2 tahun lalu karena di proses yang sama kayak filmnya. Artinya ketika berperan di sini yang mempengaruhi Alina itu Nazira atau Alina yang mempengaruhi karakternya di dalam, karena perjalanannya sesuai. Ya, jadi siapa mempengaruhi siapa nih di karakter itu akhirnya? Sebenarnya kalau di karakter ini ada satu peran lagi yang mempengaruhi Alina untuk bisa grow up bareng. Itu yang diperanin Sita ya. Namanya Ulfa, dan bagaimana nanti kisahnya harus nonton ya nanti tanggal 30 Oktober. Kita nonton bareng-bareng nanti ya, Iya. 30 Oktober Harus. ya. Harus. Oke, udah agak berat nih tadi ya tentang pencarian Tuhan menggunakan hati ya kan. Harus ke Uzbekistan pula, berat di ongkos juga ya Cuma kan? di film ini tuh menariknya walaupun ada unsur religinya, pas ditonton tuh bener-bener ringan banget rasanya. nyaman. Jadi Ternyata- film ini tuh bukannya film religi yang menggurui gitu loh Kak. Bukan yang kayak harus di Islamin, harus di agama-agamain, enggak. Ini dia. Justru film ini tuh membawa subjektif dari sosok perempuan, anak muda banget, milenial Gen Z gitu, yang punya masalah hidupnya pun juga relatable banget. Biasa ditemuin anak-anak di Iya, kita usianya semua ya. juga mungkin merasakan Kemungkinan itu kita gitu. bisa Jadi Apa kayak sih masalahnya, apa sih? Boleh spill nggak 1-2 gitu? tidak boleh. Tidak boleh guys, ditonton sendiri. Nonton ya. Gitu, jadi tahu masalahnya. Diplototin sama kakaknya tuh, jangan. jadi kalau ditonton tuh kayak ringan tanpa ada unsur-unsur menggurui, nggak ada. Betul. Justru masuknya pengennya soft ya. Iya. Meskipun Bener. judulnya kayaknya berat ya. Iya. Enggak. Padahal kan hijrah itu juga bukan melulu tentang kayak untuk ke dalam agama gitu. Betul. Jadi Oke. hijrahnya kita tuh bisa aja beda-beda loh. Beda. Gitu. Tergantung dari bagaimana kita mengartikannya itu. Betul. Hijrahnya ini hanya sebagai tata bahasa aja. Karena pada makna hijrah sebenarnya kan itu adalah perubahan. Bukan dari baik ke baik banget juga, tapi bisa jadi dari biasa Kurang aja ke baik jadi baik ya. Ya semoga Betul. ya, semoga pulang dari tonton semua menjadi baik. Dapet lah pesan moralnya dapet Pesan gitu setidaknya kan. sedikit aja pesan moral ada sampai di hati kita itu udah alhamdulillah banget gitu. Nah, kalau Nazira nih, kan biasa ini film keberapa sih Nazira? Ini Selain tuh tadi katanya cameo. Kalau ini film keberapa? sebenarnya film kedua aku jadi acting. Oh, acting kedua. Iya. Tapi gimana sih prosesnya buat ini kan baru yang kedua? Ada proses panjang apa yang dilalui untuk main film ini? Sebenarnya pertama karena aku sadar diri aku bukan dididik untuk menjadi aktor. Jadi ada keinginan tersendiri aku untuk belajar lebih gitu. Jadinya pas kita reading dan lain-lain, aku jauh lebih lebih banyak nanya. Banyak kayak ini tuh harusnya gimana sih? Kita tuh harus kalau misalnya di kamera tuh kayak gimana sih? Jadi akunya tuh mencari tahu lebih banyak gitu dari teman-teman yang udah terbiasa kayak gitu. Jadi dan di luar itu juga aku coaching juga dan yang lain-lain. Jadi untuk ya walaupun setidaknya aku belajar lebih untuk bisa dapat karakter ini. Karena kan dapat karakter ini juga lewat casting dan yang lain-lain. Waktu pas casting juga pas banget sebelum aku casting itu Dava Wardana ya. Yang kayak Jadi kayak dia pressure. actingnya kan keren ya dia ya. Udah kayak wah, terus aku ngeliatin kayak ciut nih. Aku harus kayak gimana? Tapi alhamdulillah Pak Aves, beliau produser kita juga, beliau selalu bilang kalau acting itu nggak perlu acting. Acting itu adalah dengan jujur, katanya. Kamu jujur aja, pahami naskah yang kamu mau dan berperanlah dengan jujur kayak gitu. Ya udah deh kita ikuti. Ya udah gitu ya. Hasilnya puas tapi ya.
Ya gimana ya? Bagus kok, aku udah nonton 4 kali. Aku tetap harus belajar lagi, terus belajar lagi biar aktingnya terkesan sangat natural seperti Andy Erwin. Nggak, tapi kalau ngeliat dia tuh kayak adem gitu. Waduh. Kayak ubin masjid. Belum pernah lagi ke ubin masjid. Kalau ngeliat karakternya, apalagi karakternya dia kan menurut aku tenang gitu. Jadi kalau ngeliat nanti di film tuh adem gitu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mau yang begini Tuhan gitu nggak? Oke. Nah, apa nih? Penasaran sama Andy, boleh satu lagi. Tadi katanya belajar bahasa Uzbekistan. Berapa lama kah belajar itu? Kebetulan ini kita proses reading tuh kayaknya emang nggak terlalu lama ya prosesnya, jadi emang agak mepet karena kita harus berangkat ke Uzbekistan. Jadi jadwal untuk berangkat jadi syuting ini kita pertama di Uzbekistan, habis itu pulang kita syuting di Bogor, habis itu terakhir kita syuting di Belitung. Jadi ada 3 lokasi. Nah karena mepet kita harus ke Uzbekistan, jadi memang proses belajar bahasa Uzbek dan reading itu mepet sekitar nggak sampai 2 minggu lah gitu. Kebetulan kita ada dialect coachnya juga, jadi aku sambil belajar masuk ke dalam karakternya, aku juga harus belajar bahasa Uzbekistan. Aku lebih ngikutin aksen dialect coach aku sih, karena dia juga bisa bahasa Indonesia. Jadi kayak ternyata orang Uzbekistan kalau ngomong tuh kayak gini penekanannya gitu. Sehari-hari supaya nginget ngomongnya gitu mulu lagi. Kadang sih iya sih. Jadi tapi malah nggak disengaja, nggak disengaja. Terus kata bunda aku kok tiba-tiba cadel ya anak gitu. Bukan kayak Uzbek tapi cadel ya. Iya, soalnya ngomongnya jadi kayak Habibie tapi versi beda lagi gitu. Habibie kan almarhum Habibie kalau ngomong ya ada aksen-aksen tertentu lah kayak gitu. Oke. Itu bahasa, dialek, aksen segala macem sulit ya, banyak ya. Pegel ya, tapi ntar kita lihat hasilnya ya di film ya. Kayak gimana nih. Tadi Andy udah nyinggung Ubin Masjid net. Ubin Masjid ya. Kita mau kasih game dulu lah kalau Ubin Masjid lah. Baik. Nih pilih ya, pilih salah satu. Boleh dijelasin sedikit aja. Kalau panjang-panjang ntar durasinya bahaya. Oke. Nih jawab berdua ya. Ngajak sholat atau diajakin sholat? Ngajak sholat. Asik. Karena ya udah tuh orang begitu ajan mah sholat ya kan, ngajak sholat nggak perlu dijelasin. Jangan nunggu diajakin bener. Oke, lanjut Net. Ke kajian sendirian atau bareng teman-teman? Sendirian. Aku juga sendirian. Kenapa? Takut ngobrol ya? Takutnya jadi gibah kalau orang nonton. Kirain takut nangis dari sini. Denger Ustadz ngomong tiba-tiba nangis kan? Datang sendirian, di sana ketemu teman. Membangun relasi. Kalau aku biar lebih fokus sih. Dicatat juga nggak? Dicatat gitu kan? Pulang. Iya benar. Iya nyatet not. Dear diary. Ya, kalau sama temen beda yang dicatat. Benar, jadinya ngegibah. Ada nge-scroll Instagram, ini nih akun ini. Emang nggak jadi mengkaji sosial media jadinya ya, bukan kajian ya. Iya. Nah ini biasa terjadi kalau bulan puasa nih. Ini biasanya memunculkan konflik juga nih, ntar maaf-maafannya pas lebaran. Jadi bukber atau nunggu ajakan aja deh? Nunggu ajakan. Iya nunggu ajakan aja sih. Nunggu ajakan. Kenapa? Kalau yang berinisiatif tiba-tiba grupnya sepi atau gimana gitu? Banyak ngebelnya kayaknya kalau kita yang ngajak tuh. Biasanya kalau ngajak bukber tuh kan memang banyak banget ya kejadian-kejadian kayak tiba-tiba nggak bisa datang. Betul. Dan aku nggak suka tuh penolakan kayak gitu. Nggak suka ditolak. Baik. Oke, kalau gitu. Maksudnya bukan ditolak. Iya, cuman di situ aja ya gitu. Serius banget. Aduh, gua nggak bisa aja. Males aja dengerin alasannya gitu. Oke. Iya lu berarti kalau diajak. Ini juga nih di pertemanan biasanya. Di pertemanan nih. Ada yang begini-gini nih. Coba Net, apa tuh? Beliin takjil atau dibeliin takjil? Beliin takjil. Gitu dong. Karena kalau puasa kita harus mencari pahala sebanyak-banyaknya. Harus dengan cara membeli takjil. Harus berbuat baik. Tapi ntar di ending tetap ngasih invoice kok. Invoice-nya di akhir gitu. Reimburse ternyata. Oke, ini serius-serius lagi nih Net. Kita kembali lebih ke masuk ke personalnya Andy sama Nazira. Aduh. Asik. Tapi kita agak belok-belokin dikit ya. Kalau suka nih yang belok-belok.
Nggak boleh lurus terus. Jangan nabrak, emang iya hidup bener. aja kan naik Iya. turun. Bener-bener. Sapu terus. Kalau di film ini kan Alina ya yang berhijrah itu namanya Alina, ditemani oleh teman-temannya ya kan. Betul. Nah kalau kalian di luar karakter, arti temen tuh apa sih sebenarnya? Bukan sekedar tadi beli takjil atau diajakin sholat ya, yang lebih dari itu kira-kira apa? Andy ini yang banyak banget temennya, udah banyak banget nih. Aku banyak teman tapi nggak terlalu banyak sahabat sebenarnya. Oh, Nggak tahu ya kenapa ya. Mungkin karena orangnya mungkin lebih ke jiwa individualismenya kuat. Jadi kalau sahabat tuh dikit banget, tapi teman banyak. Tapi ya arti teman buat aku kayaknya apa ya? Aku juga masih mencari sih. Mencari teman. masih mencari tahu sih. Ini pertanyaannya menarik karena menurut aku kita tuh nggak boleh punya ekspektasi sih kalau kita berteman. Jadi berteman tuh adalah menurut aku orang yang masuk ke hidup kita. Memang dia ada aja di hidup kita gitu, tapi justru dengan adanya orang lain di hidup kita bukan berarti kita harus memanfaatkan itu gitu, karena kita punya teman. Jadi kayak ya udah, itu adalah orang yang cuman hadir di hidup kita. Justru malah aku lebih refleksi ke diri sendiri kalau gimana caranya kita bisa berkontribusi dan bermanfaat gitu. Betul. Buat teman kita. Iya, benar. Gitu. Karena kalau kita harus bermanfaat untuk orang banyak, apalagi untuk teman kita sendiri gitu. Itu sih menurut aku. Aku juga lebih fokus bagaimana caranya aku menjadi teman, bukan aku menuntut teman tuh harus seperti apa gitu. Karena menurut aku kan hidup itu bagaimana caranya kita memberi yang banyak ya, kayak gitu. Dan daripada kita memaknai teman itu tuh seperti apa sih, kita harus punya teman yang seperti apa, tapi mending aku mikir aku harus menjadi teman yang seperti apa. Kayak gitu, lebih ke refleksi ke diri aku sih. Oh, jadi kalau misalnya kita pengen punya teman yang baik, artinya kita baik dulu, harus baik Iya. dulu jadi orang. Benar-benar. Baru kita bisa dapat teman yang baik. Dan nanti juga pasti ada seleksi alamnya kok. Oh iya, seleksi benar. alam. Iya. seleksi Kalau alam, orang benar-benar. yang nggak baik Betul. buat kita pasti akan dijauhkan. Betul. Kalau emang baik untuk kita pasti akan Aku didekati. juga selalu percaya itu sih, kalau setiap manusia itu ada waktunya. Masya Allah. Manusia ada Ini bener-bener waktunya. Masya Allah Bro. doanya Iya, nih. ingat itu ya. Siap-siap weh, ada waktunya lu semua. Waktu zuhur bentar lagi. Baik, supaya tidak lewat waktu zuhur. Berapa personal sih film ini buat kalian? Wah, ini Kalau dia nih. personal sih menurut aku sangat ya. Karena pertama aku menaruh lagu aku di sini, dan lagu yang aku lagu yang aku nyanyikan ini, Arah Bersamamu ini adalah lagu yang aku buat dengan hati yang sangat pakai aku gitu loh. Paham kan? Sangat mewakili tuh lagu lah pokoknya ya. Iya. Sangat mewakili Nazira gitu. Iya, aku banget gitu. Jadi pas aku lihat naskahnya dan yang lain, aku kayak ini aku pengen banget orang nonton ini biar bisa ngerasain lah percikan-percikan. Ada getar-getar dikit gitu Iya. ya. Ya. Karena aku pribadi sayang banget sama film ini. Jadi mungkin aku sebenarnya sayang sama setiap apapun yang aku join gitu di setiap karya. Tapi karena ini pertama, walaupun gak banyak, tapi ada 1 poin atau mungkin 0,5 poin untuk bisa mengajak orang menjadi lebih baik. Dan itu aku bahagia banget ketika ada 1 orang yang ikut baik lewat nonton film ini gitu. Jadi kayak sangat personal buat aku. Nah, kalau Nazira kan ada lagunya. Kalau Andy ada apanya nih di sini nih? Ada karakternya dong. Karakternya. Kuat ya dia di Iya, sini. kebetulan saya main di film ini. Itu saya yang itu. Juga ada tuh nongol Kak. Ada saya. Itu ada saya. Mirip ya? Oh, beda kacamata. Karena ada saya sih. Karena ada saya. Kenapa alasannya? Karena ada saya. Karena ada saya. Enggak. Seberapa personal nih buat Andy? Oh, personal banget. Justru saya ngerasa film ini spesial. Ini bukannya strategi marketing, jujur. Ini spesial banget. Karena dari awal ide film ini, maksudnya film ini produser kita punya ide untuk difilmkan itu juga menarik banget gitu. Dia punya cerita sendiri yang menarik. Terus juga ditambah aku suka banget karakter aku di sini. Justru aku look up to him, karakter yang aku mainin. Justru dia, aku kayak gimana caranya aku bisa jadi kayak orang ini ya gitu. Itu menariknya sih. Aku Jadi mainin cadel. karakter yang aku mainin. Aku mainin karakter yang aku mainin, tapi aku justru pengen meniru hal-hal baik dari karakternya gitu. Terus film ini juga apa ya?
Ya itu sih yang aku bilang spesial karena film ini tuh nggak ada menggurui-mengguruinya gitu. Terus sangat fun untuk ditonton, sangat entertaining banget. Terus ada kebetulan aku juga lumayan banyak part untuk romance-nya. Dan aku sih happy gitu, jadi ada gemes-gemesnya gitu. Jarang-jarang lihat Andy gemes-gemesan. Iya, ya, karena kan? kebanyakan Serem. memang kebanyakan film horor. Jadi Biasanya wajah takut sama Iya, mama. wajah takut. Kapan lagi melihat Andy gemes, guys? Tonton. bener banget. Itu sih menarik banget buat ditonton filmnya. Coba nanti kalau penasaran ya kan, bener nggak apa yang diomongin? Bener Andy nggak dia sama gemes, Nazira? guys? Dia gemes nggak? tuh? Kalau Nanti nggak kita dia nggak buktiin gemes ya. di sana, kalian boleh invoice-nya balikin ke Andy lagi. Nonton lo nggak gemes nih di sini gitu. Tadi ngomong si Andy look up to him ke Omar. Nazira ya sepersonal itu karena selain lagu tadi apa sekecil apapun pengaruhnya film itu membuat senang. Tapi ini kan soal menemukan makna hijrah yang tadi bisa berarti banyak, nggak sekadar soal agama. Tapi ada nggak sih selama proses syuting tiba-tiba Andy sama Nazira tuh ngerasa aduh ngena banget nih adegan di gue nih, jadi senatural-naturalnya lah itu keluar gitu. Ada nggak bagian dari proses itu yang membuat kalian ngerasa kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena karakter yang aku mainin tuh beda banget. Beda banget sama aku gitu. Karakter yang aku mainin tuh dia sangat-sangat positif. Jadi dia menjadi teladan. Ternyata dia tidak memake up dirinya di sini, emang gue apa adanya. Karakter yang aku mainin tuh sempurna. Dia menjadi teladan yang baik gitu. Makanya pas nonton tuh kayak aku malah jadi insecure sama karakter aku sendiri. Nih orang kok bisa kayak gini sih gitu. Jadi kayak aduh jadi malu nih gue harus nyontoin Omar nih gitu bener. Orang Padahal pertama yang terpengaruh oleh film itu ternyata adalah Andy sendiri ya. Aku orang yang terpengaruh. Betul. Oke, kalau Nazira ada nggak yang kena banget? Aku ada sih beberapa part bagian aku dengan Steffi di sini kayak jadi kan di film ini banyak banget ya campur-campur, bukan banyak banget. Sebenarnya konfliknya cukup. Dan buat aku ada salah satu konflik yang tentang kehilangan dan ada beberapa percakapan yang bikin aku kayak keren nih gitu. Karakter ini keren nih. Kayak si karakter Aisyah ini kok bisa ya dia sepure ini hatinya. Padahal kalau kalian nanti nonton filmnya, kalian pasti bakal kayak greget. Tapi kayak kok bisa ya dia sepure itu gitu sih di karakter ini. Jadi pengen punya hati sepure itu gitu, yang enggak gimana-gimana. Banyak gitu. teladannya. Banyak teladannya, iya. Kalau nggak ditonton sayang ternyata ya. Sayang nih kayaknya. Betul. Baik. Tauladannya bukan seperti kayak terlalu perfect juga enggak. Cuman kayak untuk di usianya di film ini aku pikir mereka cukup dewasa untuk bisa mempunyai karakter yang seperti itu. Udah waktunya ya, jangan kayak anak kecil mulu gitu maksudnya. Iya. Bagusnya tadi tuh yang berkali-kali Andy ulang-ulangi kan. Ini nggak menggurui karena kalau kita nonton ngerasa diguruin tuh males jadi. Iya. Bener-bener. Aku juga pasti nontonnya capek. Cuman ini nontonnya nggak capek. Jadi sangat ya. natural. Gitu guys. Jadi penasaran, nonton kita abis ini. Nonton kita abis ini ya. Boleh nggak kita nonton? Belum dong. Nanti tanggal 30 Oktober ya guys. Penasaran kan? Coba lanjut lagi Kak Nat. Baiklah, dari tadi mereka udah terhanyut dengan karakternya ya kan. Kira-kira kalau karakter kalian ngomong ke kalian tuh apa sih yang bakal mereka omongin ke kalian? Andy, jangan seperti saya, terlalu sempurna gitu. Andy, hidup lo benerin dong wey. Nggak semua pertanyaan ada jawabannya. Asik. Bukan. Nggak semua pertanyaan harus dijawab saat ini. Kadang kita kan manusia selalu mencari jawaban ya. Tapi justru kita harus nikmatin proses mencari jawaban itu. Nah itu yang ada di Omar menurut aku kayak, iya kalau kita hidup tuh
kita ikutin flow-nya, let it flow, itu tuh pasti akan jadi lebih baik daripada kita fokus mencari jawaban, mencari hal-hal yang bikin kita overthinking. Mending kita ya udah kita pasrahin aja, ikutin aja jalannya, kan kita udah diatur jalannya sama Tuhan. Iya, emang gampang sih ya, tapi dilakuinnya agak susah. Makanya itu yang jadi apa ya, tantangan buat aku. Oke. Kalau Najira? Ya mungkin kalau misalkan Aisyah ngomong ke Zira, kalau Aisyah kenal ya sama Zira yang asli, kayak mending lu jangan banyak rebahan di Zira, kerja yang banyak. Males kayaknya ini. Tagline Gen Z itu kan emang rebahan. Oh kan? iya, Gen Z. Iya. Jangan salah loh, rebahan tapi sambil kerja kan tangannya begini nih. Iya, tapi nanti mata minus. Aduh kayak. Zira hidup yang sehat gitu. Hidup yang sehat dan terlalu banyak rebahan. Ingat ya Zira ya. Kebanyakan rebahan. Kebanyakan rebahan tuh. Udah lalu kalau udah pakai begitu kita nge-game lagi aja kali ya. Oke, kita nge-game lagi. Oke. Ini namanya tebak ekspresi. Nah, Oke. loh. Nih, kita contohin dulu ya, Kak. Coba apa tuh contohnya? Aku gak punya handphone lagi. Ya udah pura-pura aja. Apa? Handphone ya. Kan ada yang lain. Apa dia? Yang mana gua tahu. Ekspresi. Gua lupa lagi. Tebak ekspresi ya, tebak ekspresi. Enggak, ternyata enggak pakai handphone, guys. Gua lupa. Aduh, astagfirullahaladzim. Kemana itu? Ngapa tuh? Tebak ya. Ketemu debt collector. Takut itu mah bukan itu. Ekspresi kan? Iya, tebak. Ekspresi apa? Iya, itu lagi ngapain? Panik. Salah. Telat? Iya, betul, telat. Telat itu bukan ekspresi. Itu ekspresi. Mana ada orang ekspresi telat? Orang kalau telat ekspresinya gimana? Tadi kan gue Tebak situasi nggak? tebak situasi, ya udah tebak situasi deh. Iya yang jadi dia yang ngajarin. Ini bintang tamu ribet banget tuh. Bintang tamu ribet banget Nah, deh. tapi bukan gue yang main, kalian berdua. Ya. Oke. Sekarang dari mana dulu, Kak? Jadi siapa yang nebak siapa pertanyaan gua? Nanti Andy kasih tahu situasinya yang ada di sini, kamu tebak. Oke. Tapi juga Nazira yang situasinya Andy yang tebak. Oke. Gitu. Boleh, Siapa dulu? boleh, boleh. Siapa dulu? Karena datang Oh, iya mulai deh. bareng Andy dah. Ya udah. Aku dulu yang kasih. Iya nih, aku kasih tahu. Satu dulu. Oke. Situasi. Gak boleh ngomong ya. Sabar dong. Takut banget sih. Ini bridgingnya. Oke, ada bridgingnya, guys. Situasi apakah ini? Misalnya kakak ya. Fan meeting? No. Ketemu idola? Iya. BTW beneran ada selfie-nya di handphone Andy. Oh, iya jago ya. Jago ya Nazira. Hebat kan? Hebat kan? Aduh kayak Satu lagi. luar-luar nih. Iya. Satu lagi. Masih ada? Iya. Dosa loh ini. Pakai bridging juga nggak nih? Kayaknya pakai ya. Coba jadi. Jadi harus- apa? Kalau itu kan rame-rame. Itu kan rame-rame. Oh, lu nggak lagi bisa. dialog pura-puranya. Coba ya itu. Jadi pegang apanya kamera, gua? pegang kamera. Gue yang kamera. Kan Jada lagi syuting. Nah gitu. Kakak ini. Boom. Oh, iya ada gue dah. Lu jadi apa ya? Emang dari kemarin nih kerjaan mulu gitu ya. Nih gue pegang ginian ya. Ada angin-anginnya enggak? Pohon. Lihat gua. Apa tuh? Kan itu situ apa? Lagi apa? Situasi lagi syuting. Kan memang lagi syuting. Lagi syuting ngapain? Lagi syuting ngapain? Lagi syuting terus ngapain? Oke. Ditelepon orang suruh pulang. Orang siapa nih? Orang tua. Ah, itu mah dibantuin. Enggak itu enggak dibantuin. Oke, gantian. Ayo. Najira nih.
Yang mana? Nomor 3. Oke. Coba. Bingung gak? Udah mulai keram kan duduk terus. Apa kita Gue jadi apa ya? Disapu gue. Kita jadi ini ya. Gue sapu. syuting lagi? Oh, make up. Oke, make up. Bisa nggak? Jangan ngalangin saya nggak? Kan saya lagi nembak. Ini kamera di depan. Blocking dong, Mbak. Aduh, Mbak. Blockingnya dong. Ini bener, ini blocking. Ini kameranya. Tuh, nggak masuk. Mundur. Sini, di belakang. Oh iya, udah di belakang sini. Ah, masa mesti diajarin? Makan. Lagi. Makan pas syuting. Makan. Ayo, bisa jadi sedikit lagi. Senang makan. Happy dapat makanan pas syuting. 5, 4, 3, 2, 1. Nanti ada hukumannya ya? Menemukan makanan favorit di lokasi syuting. Ya benar. Ini mau makanan. Emang tadi dia bilang nemu ya? Enggak makan, dia bilang makan. Seneng makan dia. Dia suka makan ya. Kalau syuting suka makan ya. Nemu. Nemu. Oh, berarti tadi ekspresi aku kurang kayak. Iya, harusnya kayak harus nyari dulu baru kayak Ya belajar lagi ya. Belajar acting lagi kamu ya. Oke. Nih karena suka pada berdiri sambil berdiri aja ya. Satu lagi. Bener di mana? Oke. Kayaknya lebih sulit aku sih. Shumai. Yang jualan shumai di sini tahu Dapat tiket giveaway. Dapat golden ticket. Dapat voucher makan gratis. Nggak relate, nggak pernah kayaknya. Iya, nggak pernah nih. Nggak pernah nih kayaknya nih nggak pernah nih. 5, Tiket 4, nonton film gratis. 3, 2, Beli 1. cilok. Jajan Ketemu uang 100.000 di selipan baju. Nggak pernah ya? Nggak pernah kayaknya ya. Pernah sih. Nggak relate apa gimana? Kenapa dikasih orang? Kan beli. Jajan dia karena nemu. Minta kembalian. Dia berantem berdua. Ayo. Beda konteks. Beda konteks. Bikin gue emosi deh. Mana ada di mobil aku terus jajarin cilok nggak ada. Ada. Tulisannya mana? Cilok. Tulisannya. Ketemu uang 100.000 di selipan baju. Nah, mana jajan ciloknya? Nggak ada. Ya udah sampai situ aja. Kenapa jajan cilok? Gue jadi bingung. Fokusnya di ciloknya. Iya. Padahal gue jual somai tadi ya. Oke. Dadah bayan ya. Oke, duduk lagi. Silakan. Bikin emosi. Aduh. Andy yang emosi soalnya dia kalah. Karena dia kayak kompetitif banget orangnya. Oh gitu. Ambi ternyata ya. Tapi skornya jadi berapa nih? 2-0. 2-0 ya. Tenang, kita masih punya. Nggak apa-apa, aku bagi Andy satu. Ah ya udah satu. Oh, Satu sama. Berarti nanti jogetnya berdua. Iya, nggak apa-apa. Oke, karena udah panas berantem tadi kita iniin lagi lah. Biasanya yang suka cari gara-gara nih netizen yang budiman ya. Oh iya, netizen Kita budiman. coba nih netizen pengen ikutan nanya. Ada pertanyaan nih dari netizen. Dari siapa? Yang pertama Kak Renata. Dari @fhyani45. Kalau lagi syuting suka jajan apa di lokasi? Jangan bilang cilok nih. Berantem lagi ntar. Tapi beneran cilok. Jira. Beneran cilok. Iya, di masjid itu loh. Oh iya. Di Uzbekistan ada cilok. Oh, bukan. Di Bogor. Di Bogor atau di Di Bogor, guys, di Bogor. Kalau Andy apa Andy? Aku suka kopi. Oh, Jajan kopi. Anak Aku senja. sering banget ditraktir kopi sama Andy. Oh iya. kopi hitam atau kopi susu atau apa? Americano. Oh, Americano. Gak relate sama aku karena kalau aku kopi susu. Ya.
punya berat GERD, aku nggak bisa minum susu. Oh gitu. Oh iya, kalau punya Pokoknya GERD kopi jangan. pahit dah. Kopi Pahit ya. pokoknya. Hidup udah pahit masih aja dipahitin ya. Justru itu. Oh justru Justru makin itu. Hidup itu pahit, biar jadi kita makin cuma bisa menikmati seperti menikmati. kopi. Itu dia. Filosofi ya. Udah kali ya? Udah. Udah kali ya. Yaudah. Kelihatan banget Gen Z-nya. Ya udah nih, Bosan-bosan kalau kan? jawabannya kopi lagi berarti nggak jauh-jauh. Ada pertanyaan dari @harni_syahla. Kalau lagi bete di lokasi biasanya ngilangin bad mood dengan cara apa? Berantem. Berdua. Jajan. Jajan. Iya. Tapi jajan yang manis. Apa tuh contohnya? Kayak beli apa ya, Pastry. biasanya tuh piscok ya. Piscok. Cocok. Terus martabak, kalau udah malam martabak. Terus Ada jamnya ya. itu sih paling cemilan-cemilan. Nazira apa? Sama? Eh, Apa karena bareng-bareng? Sama sih, sama. Disediainnya itu. Kadang ngerecokin kru. Bang, beliin itu bang, atau Enggak. bang punya Kayak makanan ngajak manis ngobrol nggak? aja kayak Oh. ada makanan nggak mau dong. Biar seru ya. Soalnya kadang kru lebih enak tau jajanannya. Oh gitu. Iya. Wah parah. Gimana ini? Tolong. Maksudnya tuh kita tuh belinya yang mahal-mahal nih. Nah, kan kita punya cilok. Oh, cilok. maunya ya. Gitu Oh, loh. yang cilok aja. Jajanan. Jadi nyari info. Nyari info Nyari kalian info. nyari plastik yang ada sausnya. Kira-kira ada cilok nggak ya tuh di kru? Soalnya di sini adanya. Biasanya ada yang digantung-gantung tuh. Biasanya mereka udah beli Oh. di plastik ini kan. Iya. Comot-comot sama dia. Nah, iya itu benar. Tapi nggak apa-apa kalian kayak tadi makan martabak, makan di tengah kalian harus jaga badan misalnya kan. Aktor kan naik biasanya. lagi. Tapi biasanya kalau lagi syuting atau lagi promo nambah tau berat badannya. Oh gitu. Aku kemarin nambah 2 kilo. Karena syuting. Promo. Sama Makan nih. mulu. Kalau promo dikasih makan apa sih? Pengen ikut ya? Jangan malu-maluin guys. Jangan malu-maluin nih, kita kasih makan apa nih? Kemarin kita ke Banjarmasin. Oh, Kita disuguhin makanan banyak banget. 41 menu. 41 menu. Dan Pasti kita nggak- cuma makan berdua gimana nggak nambah? Tapi nggak mungkin 41-nya kalian makan kan? Ya Icip. agak ngeri. Icip. Icip-icip. Oh, icip. Icip-icip semua diicip. Keren sekali kalian, luar biasa. Kita juga kaget. Kita aja kaget. Eksplor kuliner. Boleh kembali ke pertanyaan? Oke lah, makin Udah kejauhan ya? Makanya jauh ya. Ya udah, Kasih oke. lagi nih dari netizen yang ketiga, Kakak Renata. Dari Isma Damayanti 4. Endi, coba dong ngomong aku cinta kamu dengan bahasa Uzbekistan. Mau pakai versi cadel apa versi Uzbekistan nih? nggak belajar lagi kalau itu. Masa nggak dong ngomong aku sayang ke ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Aku Adanya cinta kamu ya? jangan dikasih tahu. Ada nggak? Yaudah kalimat apa kayak yang diiniin? Makan kayak apa? Ngomong apa gitu? Dia lupa gitu. Udah lupa. Apa tuh yang Ini lagi ngobrol sama seseorang tapi ngobrolnya serius, nggak apa-apa. Oh ya, boleh. Bava seskuşli bolişiniz kirek. Tıklanışınız kirek. Mensesna yudaş koraman. Meniki ciring. Kayak gitu. Artinya itu apa? contoh, Artinya? itu bahasa. Yang artinya Jangan buang sampah sembarangan. Tapi kira ini jangan beli assalamualaikum, cilok. assalamualaikum di sana tuh nih contohin. Oke, assalamualaikum itu assalamualaikum. Kalau ngomong terima kasih itu rahmat. Tapi ada bahasa yang mirip sama Indonesia yaitu hadiah. Hadiah itu artinya sama. Oh. berarti gue bisa ngomong bahasa Uzbek guys. Hadiah. 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 Rahmat. Di sini rahmat mah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, assalamualaikum. Shalom. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Assalamualaikum. Panjang dikit ya. Assalamualaikum. O-nya 2. Iya. Sama kayak netizen yang ini O-nya ada 2. Oh iya lagi. Bisa aja. Stay foolish man. Oh. Karena Zira, hijrah itu susah nggak? Udah hijrah kan tadi katanya tuh. Aduh. Hijrah itu sebenarnya nggak susah. Yang bikin susah itu mindset kita. Sebenarnya hijrah itu kayak yang aku bilang, hijrah itu bukan tentang point of view-nya tuh tentang keagamaan, nggak selalu itu. Tapi tentang bagaimana kita bisa nge-handle diri kita untuk kalau hari ini lebih baik, setidaknya besok jauh lebih baik. Gitu sih sebenarnya tentang konsistensi. Dan menjadi konsisten itu sebenarnya mudah kalau kitanya juga bisa
bisa ngehandle diri kita gitu. Jadi sebenarnya yang bikin susah itu mindset aja teman-teman. Aja kalau mau pasti bisa. Betul. Tinggal mau apa enggak. Kontrol diri itu gitu, jangan. Hijrah itu santai sebenarnya. Santai. Oke, hijrah. Enggak santai itu deadline. Iya, itu kita deadline. Betul. Hijrah itu santai karena nggak ada deadline-nya. Kapan aja ya. Kapan aja. Bener tuh. Jadi jangan takut udah ketelatan mau hijrah, nggak Betul, ada ya. nggak ada waktunya, kapanpun bisa ya. Nggak ada deadline ya. Boleh dicoba ya kakak-kakak ya. Mau ya. Nanti ngobrol lagi sama Zira habis ini ya. 5 tips kan gitu. Iya, 5 tips. Tips konsisten berhijrah gitu misalnya. Nah, tadi Nazira kan udah ngasih tahu kita lah ya apa arti hijrah buat dia segala macam. Kalau buat Andy apa arti hijrah? Arti hijrah ya? Iya. Arti hijrah kenal sama diri sendiri. Oke. Menurut aku itu hijrah juga sih. Karena dari kecil tuh kita selalu diajarkan untuk mengenal hal-hal yang di luar diri kita. Kayak kita belajar, kita kan menghafal sesuatu, mempelajari sesuatu. Kan banyak tuh yang dipelajarin tuh. Ada sejarah, matematika, bahasa Inggris, tapi nggak ada pelajaran untuk kenal sama diri sendiri. Itu proses yang harus dilaluin sendiri. Hijrah. Berarti udah pernah mengalami hijrah itu belum? Karena kan Andy kan dari kecil udah iklan, terus main film banyak-banyak, masuk ke karakter sekian banyak. Terus sempat bingung nggak? Aku siapa? Siapakah aku? Saking banyak. Kemarin aku jadi atau siapa? Karena kan banyak karakter yang beda-beda tuh. Enggak, tapi ini menarik. Kalau itu enggak, cuman aku kadang suka kebawa sama karakter yang aku mainin. Dulu tuh sering banget bundaku ngelihat aku tuh berubah-berubah. Jadi kayak bipolar. Misalnya aku habis selesai syuting apa, terus aku jadi kebawa, misalnya jadi perannya anak nakal. Terus aku jadi kebawa ke kehidupan aku sehari-hari gitu. Itu lama nggak? Nakalnya sampai gimana balik lagi tuh? ke Andy yang sebenarnya. Lama sampai aku ada project lain lagi gitu. Terus kalau pengen hijrah, kayaknya sempet juga deh, tapi aku lupa. Kayaknya aku jadi orang yang lebih tenang gitu. Jadi kayak mama. Bunda panggilnya kan. Bunda Andy lapar. Jadi jangan lah. Ternyata lapar guys, udah jam 12 emang. Kayaknya ini suara hati tadi ya. Emang udah jam 12 soalnya. Oke. Kayak gitu. Kenal sama diri sendiri. Kenal sama diri sendiri ya. Oke. Kalau udah kenal diri sendiri, biasanya kan bisa ngebaca tuh. Jadi kita ambil jarak dulu dari diri sendiri nih, melihat diri kita kayak gimana. Itu gitu dia, kan. betul. Itu bukan hal yang serta-merta jebret langsung jadi gitu. Terus kita ngelihat kita gimana terus. Dan kalau aku ngerasanya jadi nggak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala aku. Jadi kayak karena aku udah kenal gitu, kayak kenapa aku bisa merasakan hal ini gitu. Aku ada jawabannya, aku tahu kenapa aku bisa ngerasain ini, kenapa aku khawatir, kenapa aku overthinking. Karena ada alasannya kenapa gitu. Kalau kita nggak kenal diri kita bingung kan. Ini yang salah tuh kita ya gitu. Kenapa kita kalau misalnya kita lagi berinteraksi sama orang, kalau aku kan introvert, terus aku kadang suka zoning out gitu. Terus aku bingung, ini yang salah aku apa sih? Tapi ternyata memang ya itu karakter aku introvert. Nah, itu salah satu contohnya. Oke. Gitu. Ya menurut aku penting sih. Mengenal diri sendiri. Betul. Setuju, Zira setuju. Oke. Ini nggak mesti di dalam film ya Net ya, nggak mesti dari dalam film, nggak mesti karena karakter kalian, tapi ada nggak sih kebiasaan kalian yang kurang baik, yang tiba-tiba kalian nemu titik kayak gue harus ubah nih kebiasaannya gini. Ya mungkin Zira tadi rebahan gitu, jadi ya gitu. Jangan kebanyakan rebahan lo kerja. Masalah masih rebahan lagi. Rebahan ya. Kenapa kita juga semua rebahan ya? Aku juga pengennya rebahan, cuma tadi pecat kalau nggak kerja. Gimana dong? Ada satu apa kira-kira yang kurang misalnya? Kalau ini aku ngerasanya kayak lagi balapan tapi nggak ada finishnya gitu. Aku procrastinating. Apa ya? Menunda-nunda. Aku suka menunda-nunda gitu. Kadang kayak ntar dulu deh. Tapi nanti lama-lama numpuk gitu. Kayak contoh kecilnya pekerjaan di rumah. Misalnya aku habis makan, aku nggak langsung cuci piring, aku diemin, lama-lama numpuk. Pas udah kebanyakan jadi males. Iya benar. Bau lagi. Iya, itu contoh kecil ya, yang di rumah gitu, yang deket gitu. Nah, itu mungkin harus dilatih dari hal-hal kecil
nanti kita akan jadi terbiasa untuk hal-hal yang besar seperti pekerjaan. Betul. Jadi aku lagi melatih hal-hal sekecil itu tuh. Terus ya jadinya berlaku untuk semua hal yang ada di sekitar aku gitu. Tapi udah dilakuin belum nih? Pelan-pelan sih. Makanya aku bilang ini balapan tapi nggak ada finishnya. Karena naik turun tuh. Iya, kayak gitu sih. Kalau rajin kalau nggak. Lagi rajin, lagi males. Zira, kalau Zira gimana? Kalau aku pelupa. Pelupa jarak pendek tapi. Jadi sering banget mungkin kamu beberapa kali jalan sama aku ngeh gak kalau aku tuh tipe yang cepet hilang fokus, cepet lupa, pelupa, dan itu sebenarnya ngeganggu keseharian aku juga. Kayak misalkan nih, ada orang misalkan, Zira mau nggak datang ke sini gini, aku udah nggak ingatin. Tapi habis itu lupa. Tapi pas hari H aku gak ada kabar, bukan karena aku nggak mau datang, karena aku lupa. Oh, butuh asisten mungkin ya. Jadi makanya aku tuh punya time tree, dan aku juga setiap ada hal-hal kecil yang perubahan di hidup aku tuh aku tulis, karena aku memang sepelupa itu. Even naruh jarum, aku bisa stres sendirian karena lupa naruh jarum aku. Jadi kayak hal-hal kecil yang kayak gitu sih, itu tuh kan nyiksa aku ya jadinya. Kayak sangat mengganggu keseharian aku, jadinya overthinking gak jelas karena lupa. Tapi udah ada perubahan loh. Belum lagi. Masih lupa terus. Tapi aku lagi usahain untuk menyatat setiap detail yang terjadi gitu di keseharian. Jadi kalau misalkan kemarin nih aku lupa bawa ini, lupa bawa itu, aku jadi punya, ya udah kalau misalkan lupa aku bisa beli di sini ya. Jadi ada enggak terlalu jadi masalah besar, tapi aku bisa handle gitu. Diantisipasi ya. Betul. Gitu. Oke. Baiklah, kalau begitu kita hampir di penghujung acara. Acara ya guys ya. Kayaknya terlalu ini banget ya. Udah kayak kondangan ya. Ayo, keburu berantem. Ini karena pertanyaan terakhir ya. Jadi setelah menjawab silakan promosikan film kalian. Tapi setelah dua-duanya selesai jawab kan ya? Dua-duanya selesai jawab, terus langsung ajak deh Sobat Medcom buat nonton. Pengen hijrah. Nah, pertanyaannya adalah kalian pengen penonton dapat apa setelah pulang nonton ini? Ada apa sih di atas sana? Ini banyak banget soalnya di kepala aku nih. Dapat pengalaman menonton yang asik sih. Karena mungkin kadang kita orang kan semua punya kegiatan masing-masing ya. Dari mulai pekerjaan, mungkin ada masalah-masalah gitu. Tapi ketika nonton film Pengen Hijrah, aku berharap bisa ada sesuatu hal yang membekas gitu, yang berkesan setelah nonton filmnya dan bisa dibawa pulang. Itu dari aku. Sama sih sebenarnya. Nonton film ini juga nggak harus menjadi tiba-tiba baik, tapi setidaknya kalian seneng nonton film ini, dan itu cukup buat aku membawa ruang bahagia untuk kalian gitu di film ini. Kita nggak minta macam-macam kok. Kita nggak minta teman-teman yang nonton langsung kayak ayo hijrah gitu. Enggak. Ini tuh beneran cuman kita berusaha memberikan karya yang baik, memberikan sesuatu yang baru yang bisa dinikmati. Itu sih kayak kita berharap teman-teman happy aja nontonnya. Oke, jadi ada kapan ruang bahagia gitu pas nonton film? Kapan kira-kira ruang bahagia itu bisa dibuka buat Sobat Medcom? Oke, teman-teman bisa ikut merasakan bahagia di film Pengen Hijrah tanggal 30 Oktober 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Baiklah, kalau gitu jangan lupa ditonton. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Endi dan Azira udah datang ke moviebuffmedcom.id. Jangan lupa 30 Oktober 2025 kita ketemu di bioskop ya. Yes. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Last but not least. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.